Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah Etika Profesi Administrasi. Setelah minggu lalu kita belajar tentang berbagai profesi administrasi. Pasti kalian sudah sedikit memahami ya. Apabila kalian nanti lulus dari jurusan administrasi perkantoran, bisa bekerja di mana saja, sudah ada sedikit gambaran setidaknya. Jadi sudah tidak bingung lagi ya. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan yang perlu kita bahas pada minggu hari ini, yaitu tentang bisa atau tidak apabila kalian nanti setelah lulus dari ADP bekerja di bidang yang bukan administrasi, misalnya di bidang engineering, atau di bidang keuangan, atau juga di bidang kedokteran atau hukum. Bisa atau tidak ya? Sebenarnya bisa ya. Semua itu bisa terjadi asalkan kita memiliki kompetensi yang memadai. Saat ini sekarang banyak sekali kemampuan yang sebenarnya tidak harus melihat dari latar belakang ijazah di si mahasiswa itu sendiri. Banyak juga rekrutmen yang sebenarnya melihat yang utama adalah kompetensi dari sertifikat yang sudah kita miliki, tidak hanya ijazah. Jadi saat ini ijazah itu bukan satu-satunya yang dilihat, walaupun itu juga menjadi salah satu indikator, tapi bahkan ada beberapa yang tidak dominan gitu ya. Kalau memang ingin jadi guru, tentu saja memang harus keilmuannya adalah tentang kependidikan. Kalau memang nanti bekerjanya di bidang-bidang yang di luar keguruan, seperti engineering misalnya, komputer dan sebagainya, seperti advertising, kalian juga harus memiliki sertifikat terkait dengan bidang tersebut. Begitu, tidak masalah dari pendidikan administrasi atau dari administrasi lalu masuk ke bidang hukum, itu bisa saja asalkan kalian juga memiliki keterampilan terkait hukum. Misalnya kalian memiliki sertifikasi tentang ISO dan sebagainya, tetapi nanti tidak di bagian yang memang itu milik ranah jurusan hukum gitu ya, lulusan hukum misalnya, paling nanti di bagian administrasinya begitu. Mungkin sedikit cerita, sebelumnya saya pernah bekerja di bagian engineering juga. Saya bukan orang engineering, tetapi saya bekerjanya di bagian development. Jadi di situ banyak sekali partner bekerja saya itu yang seorang arsitek gitu ya, menggambar, desain. Setelah itu desainnya direvisi lagi, lalu kita menggambar lagi, lalu saya mengkonfirmasi kepada klien dan sebagainya. Padahal background saya bukan di engineering, di bagian administrasinya, di bagian bisnis administrasi ya, tentang bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana menganalisa resiko, melihat marketnya sudah pas atau belum dengan produk yang saat ini ditawarkan. Jadi kita langsung saja belajar di lokasi, ya kita mengikuti saja, asalkan yang memang memiliki pekerjaan utama itu bukan kita gitu ya. Kita hanya sebagai support system, tapi tidak masalah, kita bisa bekerja di bidang manapun asalkan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki dan memang itu ada kesempatan buat kita berkontribusi di sana. Jadi tidak perlu khawatir. Sebenarnya ilmu administrasi ini bidang sangat umum, banyak sekali dicari nanti ya. Kalian bisa bekerja di bidang mana saja gitu. Oke, itu adalah sekilas tentang keilmuan yang saat ini sedang kalian pelajari dan akan kalian pelajari hingga di tahun keempat nanti ya, menjelang selesai atau tugas akhir, sampai ke tugas akhir atau membuat skripsi. Baik, kita sekarang kembali lagi ke mata kuliah atau pokok bahasan kita ya, yang hari ini akan diulas, yaitu organisasi dan kode etik profesi. Baik, apa ini kode etik profesi? Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu nih apa yang dimaksud dengan organisasi profesi. Nah, kode etik itu ya datangnya berasal dari organisasi profesi. Itu bukan organisasi yang sifatnya mencari laba. Jadi berbeda. Organisasi profesi itu sebuah kumpulan dari orang-orang yang punya profesi yang sama.
Ya, tujuannya ini untuk melindungi kepentingan publik maupun profesional di bidang tersebut. Dan biasanya di organisasi ini memiliki standar etika bagaimana berperilaku ketika kita bekerja. Tujuannya untuk melindungi kepentingan publik atau kepentingan milik masyarakat atau yang kita sebut dengan hak-hak konsumen dan pelanggan. Nah, cirinya seperti apa sih organisasi profesi ya? Ada 3 ciri nih supaya kalian tidak bingung. Oh, ini organisasinya adalah profit. Oh, ini organisasi non-profit, nirlaba. Oh, dia organisasi yang bersifat profesi. Nah, ini cirinya ada 3. Di organisasi tersebut, anggotanya terdiri dari orang yang memiliki profesi yang sama. Apabila di situ isinya adalah para dokter, jelas sekali itu memang organisasi profesi, gitu ya. Dan bila isinya semua adalah para guru, ya otomatis itu organisasi profesi, gitu ya. Lalu yang kedua cirinya, di organisasi tersebut ada rumusan kode etik, bagaimana cara berperilaku. Ada tata caranya ketika kita bekerja, ya. Dan juga ada batasan kompetensi atau keahlian atau keilmuan yang harus dimiliki, ya, minimal tersertifikasi. Ciri-cirinya begitu. Jadi si pemilik pekerjaan ini, anggota-anggota di organisasi ini, ciri-cirinya sudah tersertifikasi. Ada juga isinya para pengacara misalnya atau hakim, ada perkumpulannya khusus sendiri ya, profesi hakim begitu. Oke, yang ketiga, cirinya adalah menetapkan dan merumuskan standar pelayanan profesi kepada masyarakat. Bagaimana cara bekerja dengan baik, bagaimana bisa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terstandar, ya. Juga ada pelatihannya, ada juga seminarnya, itu rutin. Biasanya setiap tahun kita memiliki asosiasi apabila kita berprofesi di bidang tertentu. Kalau dosen ada sendiri ya. Nanti kita lihat apa saja contohnya. Oke, peran organisasi profesi apa saja sih? Perannya itu yang paling utama adalah membina. Ya, membina di sini artinya adalah mendampingi, memberikan masukan, begitu, memberikan beberapa nasihat dan mengarahkan ke arah yang tentu saja lebih baik, gitu ya. Lalu juga mengembangkan yang tadinya berada di standar yang biasa saja menjadi lebih baik lagi levelnya, juga melakukan sebuah pengawasan supaya tidak mengarah kepada hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat. Nah, apa saja ini yang diawasi, yang dibimbing dan dikembangkan, ya? Di sini kita ambil contoh adalah keperawatan, ya. Di sini suster misalnya, ini berarti profesi keperawatan. Ada juga dokter. Nah, kalau memang ini organisasi keperawatan, ya otomatis harus mengembangkan mutu pendidikannya, gitu ya. Juga pelayanannya, juga ilmu pengetahuan serta kehidupan dari profesi itu sendiri. Apabila di sini adalah organisasi keguruan, tentu saja mutu pendidikan harus ditingkatkan. Bagaimana kualitas mengajarnya, nanti ada pelatihan ya. Biasanya para guru ada pelatihan sertifikasi guru. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan di sini juga ada peran dari organisasi profesi. Baik. Lalu apa yang didapatkan dari organisasi profesi ini? Apa sih kegunaannya ke organisasi profesi? Nah, ini ada contoh lagi, banyak sekali contoh ya dari bidang keperawatan, karena keperawatan ini salah satu contoh yang sering sekali bersinggungan dengan kepentingan publik. Ya, kesehatan itu yang utama, gitu ya. Bidang utama itu di mana-mana tuh sehat. Pertama sehat, ya. Kedua pendidikan, gitu ya, atau satu pendidikan. Pokoknya itu salah satu yang penting juga ya. Aspek kependidikan, aspek kesehatan, hukum dan politik itu penting sekali ya. Nah, ini pertama kegunaannya di bidang pendidikan, tentu saja untuk menetapkan standarnya pendidikan yang baik seperti apa. Pelayanan juga menetapkan standar profesinya yang baik, melayani pasien seperti apa.
Izin praktek juga perlu diperhatikan. Memberikan registrasi itu adalah seperti pendaftaran ya, atau sertifikasi keanggotaan. Lalu juga menyusun dan memberlakukan kode etik. Jadi aturan-aturan dari semua profesi yang saat ini kita ikuti itu berasal dari asosiasi, dari profesi yang kita ada di dalamnya. Di bidang iptek tentu saja untuk mengawasi riset, merencanakan bagaimana mengembangkan iptek. Di bidang profesi yang lain juga sama, yaitu membuat adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan profesi yang lain. Ya, kita melakukan pengawasan kesejahteraan anggota. Sebenarnya apa sih manfaatnya ya? Manfaatnya setelah kita tadi mengetahui inti dari manfaat organisasi profesi itu kan pertama mengembangkan, membina, ya, dan melakukan pengawasan. Ya, tujuannya itu memang tidak jauh-jauh bagaimana memajukan sebuah profesi. Jadi kan sebuah bangsa kalau memiliki dokter yang berkualitas, otomatis bangsa ini akan maju. Begitu juga dengan guru atau tenaga pendidik ya. Apabila kita memiliki kualitas guru yang baik, yang bagus, bangsa ini juga akan tentu saja semakin berkembang. Nah, ini tujuannya organisasi profesi untuk memajukan para profesi yang ada di negara ini. Lalu yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Jadi seperti ini ya, ada batasan ketika kita bekerja, tidak seenaknya. Dengan adanya pasien, dengan adanya mahasiswa yang harus dilayani, dengan adanya pelanggan, gitu, dengan adanya klien, misalnya dia seorang pengacara, ya, lalu kita mendapatkan yang namanya gaji ya, upah dari bagaimana setelah kita bekerja, melayani mahasiswa, melayani pasien. Bukan berarti terus kita semena-mena karena kita dibutuhkan seperti itu. Jadi harus ada batasannya bekerja dengan baik. Seperti apa, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat para warga profesi. Jadi ketika satu profesi ini seseorang misalnya ya, dalam hal ada kasus yang biasanya kita tentu saja akan merapatkan dan bersatu gitu. Lalu kita mengevaluasi kenapa bisa terjadi. Lalu ada kesepakatan di organisasi profesi tersebut untuk membuat suatu solusi dan satu suara yang sama untuk mengambil suatu tindakan. Itu ya. Lalu yang keempat, manfaat organisasi profesi adalah memberikan kesempatan pada semua anggota yang ada di organisasi itu untuk berkarya dan berperan aktif memajukan profesi. Ya, tidak lain kalau ada organisasi yang kita memiliki latar belakang yang sama, jadi termotivasi dan kita merasa ada yang senasib dengan kita dan bagaimana sama-sama untuk bisa maju, akan merasa diperhatikan dan difasilitasi. Jadi itu fungsinya. Baik, kita akan lihat contohnya seperti apa sih organisasi profesi ya. Nah, ini yang paling sering muncul di mana-mana ya, di TV atau mungkin di beberapa produk kesehatan. Ya, kita sebut saja contohnya ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi di sini isinya adalah anggotanya para dokter se-Indonesia ya. Jadi IDI ini juga tujuannya atau pekerjaannya salah satu yaitu mengatur standar profesionalisme dalam bekerja para dokter di sini dan aturan etikanya seperti apa. Jadi nanti semisal kalian punya saudara yang dokter, orang tua yang dokter, mereka juga pasti ketika bekerja itu acuannya itu dari IDI, dari Ikatan Dokter Indonesia. Aturan yang secara tidak langsung yang mereka patuhi itu dibuatnya dari IDI, gitu ya. Oke, walaupun nanti ada di bawah kementerian misalnya, tetap aja kode etik itu juga dibuat juga dari IDI, dari Ikatan para profesi. Lalu yang berikutnya ada Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia ini juga sama ya, isinya juga profesinya para akuntan gitu. Nah, keanggotaannya ini sifatnya sukarela gitu ya. Jadi kewajibannya adalah harus mengikuti aturan yang ada di situ. Nah, apakah ini sifatnya otomatis ketika kita sudah sebagai seorang dokter dan akuntan?
sudah ikutan ID. Nah, itu berbeda-beda ya dari setiap organisasi. Jadi bisa saja sifatnya itu adalah sukarela kita mendaftar, tapi juga bisa saja sifatnya kita wajib. Tiba-tiba otomatis ketika menjadi seorang pengacara sudah menjadi ikatan, tapi sudah ikut jadi anggota di asosiasi tersebut. Tapi kebanyakan kita mendaftar terlebih dahulu ya, mendaftar registrasi dahulu untuk bisa menjadi bagian dari asosiasi tersebut.